Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan rohani Kristen. Kita akan baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan di atas perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini saya akan memberikan tema menang terhadap kekhawatiran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah Yesus untuk murid-muridnya. Seorang ahli teologi mengatakan bahwa khotbah di bukit merupakan pidato peneguhan bagi ke-12 murid setelah Yesus memanggil mereka. Dalam perikop ini, Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya, Tuhan melarang kekhawatiran. Kalau kita perhatikan saat Yesus memanggil murid-muridnya, mereka meninggalkan segala milik dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus, dan tidak ada kontrak atau jaminan sehingga mereka hidup dengan iman dan iman yang selalu diuji, sehingga seharusnya mereka mempunyai cukup alasan untuk khawatir. Kata khawatir yang dipakai di sini adalah meriman, yang artinya sangat khawatir, sehingga kekhawatiran artinya memikirkan terus-menerus suatu masalah. Masalah kekhawatiran merupakan masalah setiap orang. Bahkan, ada orang yang berpendapat bahwa kekhawatiran merupakan bagian dari hidup. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah hidup tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana supaya tidak khawatir? Dalam perikop ini, ada 3 hal yang harus dilakukan agar hidup tidak dikuasai kekhawatiran. Yang pertama adalah bersyukur. Mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan di ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Hal-hal yang selalu membuat orang khawatir adalah khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan rasa aman, khawatir akan masa depan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Artinya, Tuhan selalu memberikan yang terpenting, itulah hidup dan tubuh. Sehingga jikalau Tuhan sudah memberikan hidup, masakan Tuhan tidak memberikan makanan yang kita butuhkan untuk hidup dan pakaian untuk tubuh. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk apa yang kita miliki saat ini, untuk hidup dan segala kebutuhan yang masih tercukupkan hingga saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan akan menolong kita untuk tidak khawatir dengan apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, menjaga kadar iman dan meningkatkannya di ayatnya yang ke-30. Kata percaya mencakup 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak orang yang hanya sampai kepada percaya tanpa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hal inilah yang mengakibatkan kekhawatiran. Kita akan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita akan hidup dalam penyerahan kepada Tuhan jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Hidup dalam pengenalan akan Tuhan tentunya dimulai dari kita percaya kepada Tuhan. Karena seorang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada kerinduan yang besar untuk selalu merenungkan firman Tuhan yang membawanya semakin beriman kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saat kadar iman kita turun, maka rasa khawatir akan meningkat. Tetapi jika iman kita semakin kuat, akan semakin kita menang terhadap kekhawatiran. Hal ketiga yang kita lakukan agar hidup tidak dikuasai kekhawatiran adalah membuat skala prioritas, ayatnya yang ke-33. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal apakah yang jadi prioritas dalam hidupmu? Apakah itu pekerjaan, teman-temankah, keluargakah, atau dirimu sendiri? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah. Jikalau kita mengutamakan kehendak Allah dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus berjanji semuanya yang disebutkan dalam ayat yang ke-31, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Rasul Paulus berkata, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi dalam setiap segi kehidupan kita, Dialah yang dinomorsatukan. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memprioritaskan Tuhan, pasti akan mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan bonus, yaitu tidak khawatir. Sedangkan orang yang hanya bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memprioritaskan Tuhan, mungkin juga akan mendapatkan hasil yang baik, tetapi hidupnya akan terus dikuasai kekhawatiran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Kuribum berkata bahwa kekhawatiran tidak melenyapkan duka di hari depan. Kekhawatiran melenyapkan kekuatan hari ini. Karena itu, kalahkanlah kekhawatiran dengan cara selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Tetap menjaga bahwa meningkatkan kadar iman kita dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, cobalah kita renungkan secara pribadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah apakah yang sering kita khawatirkan dalam hidup ini. Kedua, bersyukurlah kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Ketiga, ini kita perlu diskusikan mungkin dengan teman, dengan orang-orang terdekat kita. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menjaga dan meningkatkan kadar iman? Apakah iman kita sudah dapat mengalahkan kekhawatiran ataukah kekhawatiran masih menguasai hidup kita? Ketiga, apakah yang menjadi prioritas dalam hidup kita saat ini? Marilah kita renungkan dalam kehidupan kita sehingga memampukan kita untuk menang terhadap kekhawatiran.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, sehingga dalam kehidupan kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi lebih daripada itu kita menang terhadap kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati.